Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dipersilakan untuk membacanya 1, 2 dan mulai. Satu lagi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kalau saudara sudah menemukannya, saya persilakan untuk membacanya bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memeliharamu. Dalam hidup ini, kita memiliki banyak pergumulan hidup, dan salah satunya adalah kekhawatiran yang datang kepada kita. Dalam semua agama di dunia ini berusaha untuk menolong umatnya supaya bisa menghadapi yang namanya kekhawatiran dengan baik, supaya mereka tidak dihancurkan oleh kekhawatiran itu. Saudara sekalian, di dalam kitab Matius pasal 6 pun berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Atau dalam bahasa lain, hal-hal yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Kekhawatiran ini, saudara, adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti akan ada kekhawatiran. Hanya kepribadian kita yang memberikan nilai-nilai terhadap kekhawatiran itu. Kalau kepribadiannya kuat, dia tidak sangat terpengaruh dengan kekhawatiran yang datang. Tapi kalau kepribadiannya lemah, maka dia akan betul-betul mengalami betapa sulitnya hidup itu dengan segala kekhawatiran yang dia hadapi. Kekhawatiran ini bisa terjadi dan boleh terjadi, hanya kita jangan terjebak dengan cara kita berpikir. Apa itu yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah kita bisa berpikir berlebihan dengan kekhawatiran kita. Satu kekhawatiran yang kecil itu bisa menjadi besar dan akan menguasai hidup kita. Bisa beberapa jam, beberapa hari, bahkan bulan. Dan saat itu terjadi, maka kita akan mengalami satu stres yang berkepanjangan. Bahkan kita bisa depresi. Dan kita mulai merasa hidup kita ini hambar, tanpa tujuan, dan kosong. Karena kekhawatiran yang berlebihan itu tidak membawa apa-apa kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius ini, orang yang khawatir itu dikatakan di dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi saat kekhawatiran itu menguasai pikiran kita dan kita menjadi orang yang berpikir berlebihan, maka kita tidak bisa menambahkan kehidupan ini sehasta saja. Dalam pengertian itu begini, saudara, kita akan terjebak dengan stres, kita akan terjebak dengan depresi yang tidak dapat membawa keuntungan sama sekali. Hidup yang tadinya aman-aman saja, tenang-tenang saja. Tapi saat kita mengalami kekhawatiran dan kita berpikir akan kekhawatiran itu secara berlebihan, maka kita tidak bisa meneruskan kehidupan kita sebaik yang sebelumnya. Kita akan mengalami apa? Stres. Kita akan mengalami apa? Depresi. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka seluruh tubuh kita akan terpengaruh. Anggota dalam tubuh kita akan terpengaruh. Dan kita menjadi orang yang tidak berdaya. Makanya kita tidak bisa menambah kehidupan kita lebih baik saat kita khawatir yang berlebihan. Sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, jangan berpikir berlebihan. Jangan khawatir berlebihan. Jadi kekhawatiran yang kita ada saat ini, ya itu kita pikirkan dan kita terima apa adanya. Ya memang saya ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita berpikir dalam kekhawatiran itu berlebihan, maka besok pun akan menjadi tanggungan dalam pikiran kita yang khawatir. Lusa pun akan menjadi tanggungan kita yang penuh kekhawatiran. Bulan depan dan bulan depan dan bulan depan, akhirnya kita stres, depresi.
Dan akhirnya hidup itu tidak berarti. Sepertinya kita itu berjalan tanpa arti di dunia ini. Berjalan saja kita tidak merasakan jejak kita sendiri. Yang ada adalah mengiang-ngiang kekhawatiran yang berlebihan di dalam pikiran dan membuat kita sulit mengalami hidup yang indah. Bahkan tidak bisa istirahat. Saudara, tidur pun yang mengaung-ngaung dalam pikiran dan hati saudara itu adalah kekhawatiran. Dan akhirnya itu semua membuat kita apa? Depresi. Makanya firman Tuhan udah ngomong, jangan khawatir berlebihan, cukuplah kekhawatiranmu sehari untuk sehari. Jangan sampai besok, lusa, dan seterusnya. Saat kita khawatir berlebihan, yang memang Tuhan katakan itu bisa terjadi, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Saat kita khawatir, apapun kekhawatiran kita, karena firman Tuhan bilang, katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya apapun juga, apapun itu. Mungkin tubuhmu yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin engkau dengan majikanmu yang sedang mengalami persoalan yang tidak gampang, mungkin engkau mengalami masalah dengan temanmu, dengan anggota keluargamu, dengan anakmu, apapun bentuknya. Mungkin sudah khawatir dengan dirimu sendiri. Sampai sekarang kok masih single dan solo, jalan sendiri. Walaupun memang ada kata-kata yang mengatakan nikmatilah hidupmu yang sendiri itu, ya kan, makan sendiri, jalan sendiri, ketawa sendiri, shopping sendiri, kan nikmati gitu loh, nikmati, belajar menikmati. Karena ini rahasia, saudara. Kalau saudara tidak bisa menikmati hidup saudara sebagai seorang diri, maka engkau tidak bisa menikmati hidup itu. Jangan tunggu ada teman dulu baru menikmati. Itu kadang-kadang nikmat yang palsu. Ketawa sih ketawa, tapi di dalam hati penuh dengan tangisan. Ya kan? Begitu sendirian, kayak bagaimana gitu loh rasanya. Nikmatilah. Tetapi ada masalah-masalah yang membuat saudara itu sendiri. Apapun bentuk masalahmu, jangan khawatir yang berlebihan. Cukuplah kekhawatiranmu sehari untuk sehari. Jangan berlebihan. Tapi sebagai manusia, kekhawatiran itu datang, cara kita menyelesaikannya bagaimana? Dibilang di sini apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau dalam kitab 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi begini caranya. Sebagai manusia, it's okay itu khawatir, bukan dosa, asalkan jangan berlebihan. Begitu kekhawatiran itu datang ke pikiran dan hati kita, langsung berhenti dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi, Engkau penyayang. Aku serahkan hatiku, hidupku kepadamu dan kekhawatiran ini kepadamu. Amin. Begitu aja. Tidak perlu doa puasa berhari-hari. Tidak perlu. Hanya hati yang tulus, berserah, percaya kepada Tuhan cukup. Jadi perhatikan dalam diri saudara, dalam sehari itu jam-jam apa kekhawatiran saudara itu bisa muncul. Kenali kekhawatiran apa saja. Pagi, siang, malam, saat ada SMS dari Indonesia datang, saat ada SMS dari teman-teman, atau saat majikan pulang dari pekerjaan, atau saat kapan itu kekhawatiran itu bisa muncul. Nah, saat-saat saudara itu harus kayak waspada atau hati-hati dengan diri saudara. Belajar kembali mengatakan, Tuhan, aku khawatir. Aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Mohon pertolonganmu. Amin. Begitu saja caranya. Jadi setiap kali kekhawatiran datang untuk apapun masalahnya, setiap itu juga saudara berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan khawatir dan terus pikir khawatir. Lupa berserah kepada Tuhan. Nah, itu pasti akan stres, depresi, dan mempengaruhi tubuhmu. Jadi saat engkau ada kekhawatiran, langsung Tuhan, aku khawatir, tolong aku, kuatkan aku berserah kepadamu. Amin. Begitu. Nanti sebentar datang lagi, langsung berhenti dan berdoa
kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, supaya kita itu jangan khawatir, yang berlebihan, berserah kepada Dia. Ada tempat untuk berserah. Begitu. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, coba renungkan apa saja kekhawatiran yang saudara alami, dan mulailah menerapkan ajaran firman Tuhan ini. Ingat, kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pun hidupmu. Artinya, kekhawatiran tidak bisa membuatmu hidup yang lebih baik. Yang kedua, cukuplah kekhawatiran sehari untuk sehari. Jangan sampai bawa dalam pikiranmu besok, lusa, tahun depan, dan sebagainya. Dan jangan khawatir berlebihan. Saat khawatir datang, langsung lihat ke langit dan berserah kepada Tuhan. Mohon pertolongan dan kekuatannya. Apabila cara hidup ini engkau mengerti dan khawatir ini dapat engkau kelola dengan cara ini, maka engkau akan terlepas dari kekhawatiran yang berlebihan yang menghancurkan hidup. Amin. Amin.